Karena sesungguhnya kemanfaatan kita itu karena masih ada banyak PR yang harus kita selesaikan. Oh Pak. itu, wah ini. Iya. Kalau orang pinter begini, persoalan menjadi peluang. Cara kami membranding juga, di samping Menara Air juga membranding, kita ingin beda lah keunikan di situ dengan kampus lain. Kan tidak mungkin, karena kita juga ada keterbatasan sumber daya yang tidak sama dengan kampus lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya sengaja datang ke UTM, ke ruangan Pak Rektor dan mengundang Rektor UTM terpilih. Yang sebelumnya sempat sandasan di sini, mempunyai konsep UTM yang itu harus berdiri di atas berkah. Urusan masa itu kan sudah kita bahas. UTM, unggul, tangguh dan mandiri. Tapi saya tidak perlu mengenalkan karena kedua orang ini sudah terkenal di Madura, apalagi di Indonesia sudah terkenal beliau-beliau ini dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan di UTM ini. Tapi assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Pak Aliman. Gimana kabarnya Pak Rektor? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Rektor terpilih, kan masih belum dilantik. Pak Rektor, assalamualaikum Pak Rektor terpilih. Salam Tuhan berkati Pak Iman. Terima kasih. Alhamdulillah, orangnya kecil, memang waktu itu memang mengakui termuda dan terkecil dan sama-sama benar. Pak Rektor, UTM ini kan sudah berjalan sebagaimana yang sering kita ceritakan sebelumnya sejak sejak belum negeri ke negeri sampai sekarang. Pak Rektor yang dialami, dilihat bagaimana perjuangan membangun UTM sampai sekarang, apa sebetulnya yang sudah dilakukan Pak Rektor sejak dulu sampai sekarang, dan apa yang ingin harus dilanjutkan oleh Rektor terpilih selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Aliman, selamat ya dan sukses. Oh iya, saya belum. Aduh iya, mohon maaf, takkan dulu. Selamat dulu Pak Rektor. Terima kasih. Ini doanya. Selamatnya harus ke Pak Rektor. Oh gitu. Iya, Pak Rektor, ini doanya jenengan waktu podcast sebelumnya itu kan jangan minta saya menjadi, jangan doakan saya jadi, tapi doakan UTM-nya terbaik. Ya. Jadilah yang terbaik. Ini yang terbaik Pak Rektor. Semoga Pak Aliman. Silakan Pak Rektor. Ya, selamat untuk Pak Safi jadi rektor terpilih. Semoga ke depan UTM menjadi kampus yang lebih baik ya. Amin. Amanah dan berkah ya. Jadi kalau lihat perjalanan, kalau saya istilahkan ini perjalanan 20 tahunan Pak Iman ya. Dulu masih perguruan tinggi swasta Universitas Bangkalan itu kan 20 tahun ya, sampai negeri 2001. Nah ini ya 20 tahun histori ke belakang ya, itu kan perjalanan bagaimana sebenarnya para tokoh-tokoh kita, para pengurus yayasan menginginkan ada kampus yang bisa memberikan satu solusi terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya di Madura. Ini luar biasa maknanya. Terus 2001 ke 2022 ini kan 20 tahun juga lah, perjalanan hampir 20 tahun lah. Proses transformasi menjadi sebelum ke 2001 ke 2020. Sebelum 2021 itu kan berarti Pak Dr. Sapi ini mahasiswa ya. Mahasiswa bukan mahasiswa negeri ini berarti. Masih swasta. Swasta berarti. Transisi benar. Lanjut. Demi sulit. Lanjut. 2001 penegrian itu SK dari Pak Presiden turun dan sampai 2022 ini perjalanan transformasi yang luar biasa sebenarnya, sehingga di situ tuh ada proses-proses pengembangan, proses-proses peningkatan kualitas, kapasitas, sehingga alhamdulillah lah paling tidak untuk saat ini Universitas Madura sudah bisa melaksanakan amanah ya, sebagai kampus yang memberikan pelayanan, memberikan kontribusi dan sebagainya. Dan diharapkan nanti setelah 2022 ke depan yang nanti dinaungi oleh Pak Safi ini
adalah bagaimana kemandirian kampus itu harus lebih bagus. Gitu. Dalam artian kemandirian ini adalah tentunya nanti kan 8 tahun ke depan ini kan sudah merupakan komitmen ke kita semua pengelola perguruan tinggi itu. 8 tahun itu perguruan tinggi badan hukum harus 8 tahun sudah harus mandiri ya. Berbadan hukum ya, istilah menjadi perguruan tinggi badan hukum. Nah, ini kan sedang kita proses untuk BLU ya, transisi itu. Kemandirian juga ini. Karena Dan sekarang belum BLU. ini sudah masuk revisinya sudah kita upload, sudah kita laporkan dan saya sudah lapor ke Pak Dirjen. Ya semoga lah bulan Desember ini sudah turun SK-nya. SK BLU-nya. Ya. Sehingga saya yakin ini tidak sampai menunggu 8 tahun. Saya yakin lah dengan Pak Safri dan teman-teman akselerasi itu bisa dilakukan 1 tahun 2 tahun sudah PTBH. Saya yakin itu. Saya punya keyakinan. Karena komitmen kita semua keluarga besar UTM itu insya Allah yakinnya karena memang UTM sudah siap ke sana atau memang melihat kapasitasnya Pak Sapi yang akselerasi yang ya dua-duanya lah gitu ya. Jadi sebenarnya kan kemandirian ini sudah kita bangun 2015 fondasi sudah kita bangun ya walaupun tidak gampang lah merubah mindset itu kan tidak gampang tapi paling tidak itu sudah kita bangun. Tinggal nanti bagaimana akselerasi yang tadi disampaikan Pak Safri itu, ya interaksi, kolaborasi, sinergi itu yang harus dibangun. Gitu. Ya termasuk istilah Bu Gubernur itu mengklikkan gitu. Jadi bagaimana ini menjadi satu realita. Itu yang konkret penting. Sudah. Itu yang penting untuk menjadi catatannya Pak Rektor. Ya. Dan itu harus diingat dan betul-betul menjadi pedoman dari rektor terpilih baru. Dan itu syaratnya ya kampus harus stabil. Komitmen semua sama-sama harus kita sama-sama fokus ke visi rektor, komunikasi harus ya itu tadi. Ya, jadi jangan sampai ada masalah-masalah di internal karena kedepannya sudah harus didorong untuk maju sudah karena makanya Pak Rektor terpilih ini kan sudah mengharapkan juga UTM menjadi kelas dunia. Kelas dunia. Iya. Nah, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Contohnya ini untuk yang jurusan saya manajemen ini di samping akreditasinya sudah A, sudah dapat ISO, ini sedang kita usulkan akreditasi internasional, FIBA A namanya. Jadi tinggal melangkah saja ke situ ya. Melangkah dan tinggal mempercepat proses itu oleh Oke. Pak Rektor. Pak Rektor terpilih. Ternyata masih banyak PR-nya ini. Meskipun cerita tadi itu ada akselerasi sebetulnya dari sebelum Unibang ke UTM gitu ya, 20 tahun sudah terjadi akselerasi sebetulnya. Tapi ini masih perlu lagi akselerasi lanjutan, jadi lebih progresif sebetulnya. Pak Rektor terpilih Pak Sapi sebetulnya ini yang penting untuk bagaimana mengeklikkan kalau bahasanya Pak Rektor mengeklikkan sesuatu yang sudah dimulai oleh Pak Rektor sebelumnya. Apa yang sebetulnya yang Pak Rektor terpilih ingin diprioritas terlebih dahulu untuk bagaimana apa yang diharapkan Pak Rektor ini betul-betul segera terklik gitu. Ya. Pak Rektor terpilih. Ya baik, terima kasih Pak Aliman, terima kasih Pak Rektor. Jadi sesungguhnya Pak Aliman, Pak Rektornya kan tetap ya. Oh gitu. Saya penerusnya saja. Iya betul. Ini catatannya besar. Pak Rektornya tetap. Pak Sapi ini hanya penerus saja. Kok dokter itu lebih. Ya. Dan kebetulan Pak Aliman yang tadi sempat disampaikan, jadi saya lulusan UTM sendiri. Cuma pada saat awal saya masuk masih swasta dan bernama Unibang. Tapi saya lulusnya sudah negeri dan namanya menjadi UTM. Oh sudah negeri dulu. Oh berarti lulusan negeri. Tapi masuknya swasta. Dapat 2. Oh iya dapat 2. Ya, jadi prosesnya di Unibang, lulusnya di UTM Pak Aliman dan kebetulan lulusan pertama UTM. Saya wisuda tahun 2002. Ya, jadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan saat ini diberi mandat, diberi amanah untuk memimpin institusi ini. Tentu ini bukan tugas yang ringan ya, apalagi tadi disampaikan sama Pak Aliman sama Pak Rektor ada banyak hal yang menjadi PR
yang harus segera diklikkan, yang harus segera dijalankan. Saya kira itu memang sudah konsekuensi ya. Jangan sampai PR banyak persoalan yang dihadapi itu membuat kita kemudian malah menjadi mundur atau menjadi stagnan, menjadi pesimis ya. Karena sesungguhnya kemanfaatan kita itu karena masih ada banyak PR yang harus kita selesaikan. Oh itu, wah ini. Iya. Kalau orang pinter begini, persoalan menjadi peluang. Kalau semua itu sudah selesai, lalu apa gunanya hidup kita? Begitu Pak Liman ya? Logis. Cuma ini bedanya kita bicara dengan dokter dengan bukan dokter. Nah, lanjut. Dan alhamdulillah di kepemimpinan Pak Rektor 2 periode, termasuk kepemimpinan Pak Rektor sebelumnya, itu sudah ada banyak hal yang dikerjakan, sudah ada banyak sejarah yang ditorehkan, dan itu tentu menjadi tantangan saya untuk melanjutkan dan bisa berbuat lebih banyak dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Pak Aliman. Nah, termasuk Pak Aliman yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor sudah menjadi komitmen dan kebijakan kementerian bahwa setidaknya 8 tahun lagi seluruh PTN itu harus bermetamorfosis menjadi PTN PH. Gitu. Dan alhamdulillah di akhir periode Pak Rektor ini sudah bersusah payah bekerja keras untuk mewujudkan UTM ini menjadi PTN BLU ya. Semoga di sisa masa jabatan beliau kebijakan tentang perubahan status dari Satker menjadi BLU bisa kita terima. Kalau misalnya di tahun ini belum turun karena proses administrasi yang masih harus dibenahi, misalnya yang harus dipenuhi, maka menjadi kewajiban saya Pak Liman di tahun 2023 BLU itu sudah harus didapat. Jangan sampai 24 ya, 23 ya berarti ya. Ya. Kewajibannya ya. Iya. Seperti yang disampaikan. Tapi mudah-mudahan 2022 ini sudah keluar, mudah-mudahan. Ya, makanya harapan besar saya di sisa masa jabatan beliau BLU itu sudah di tangan. Sehingga BLU itu menjadi legasi beliau sudah dalam bentuk status resmi. Ya, tapi kalau misalnya di tahun ini belum turun status resminya, yang jelas proses sudah dilaksanakan dan sudah selesai Pak Liman, tinggal nunggu kebijakan dari kementerian. Dan proses itu menjadi legasi juga ya. Betul, betul. Oke, Pak Rektor terpilih ini sejak kenal saya dulu memang sudah cerdas, sampai sekarang semakin cerdas. Pak Rektor, UTM ini kan menjadi kiblat dan juga menjadi jujukan orang Madura, dan orang Madura banyak yang sekali yang menggunakan UTM menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, termasuk tokoh-tokoh kita yang ada di mana-mana bahwa UTM adalah kebanggaan Madura. Bahkan tokoh-tokoh tokoh-tokoh Madura yang ada di Indonesia di mana-mana itu banyak sekali yang bicara terhadap masalah UTM, bahkan juga berjanji ingin bagaimana bersinergi, bagaimana UTM betul-betul lebih bermanfaat terhadap masyarakat Madura khususnya. Bahkan tidak sampai lebih dari 1 tahun ini, sekitar setengah tahun, 3 bulan 4 bulanan, kita sempat bicara di sini terkait dengan urusan unggulan di UTM tentang masalah garam gitu ya. Tokoh Madura Ikama sempat mau bagaimana bekerja sama ingin dengan UTM untuk bagaimana bermanfaatnya garam hasil penelitian UTM ini terhadap masyarakat. Itu sampai di mana prosesnya sekarang Pak Rektor? Ya, sebelum jawab ke sana ya. Jadi ya memang kampus ini harus berterima kasih lah ke tokoh-tokoh Madura. Ya. Para sesepuh kita, senior kita, karena dulu beliau-beliau ini yang susah payah berusaha semaksimal mungkin ya berdarah-darah untuk bagaimana di Madura itu ada perguruan tinggi negeri dan UTM ini. Ya paling tidak kita tahu diri lah, paling tidak minimal. Makanya kan di samping itu adalah bagaimana tentunya program-program unggulan itu, riset dan sebagainya itu ya tidak salah lah kalau kita kembangkan potensi Madura. Pak Rektor ingin mengatakan bahwa UTM maju sampai sekarang ini tidak steril. Ada campur tangan dari para tokoh itu. Iya pasti itu, makanya itu kita selalu kolaborasi, interaksi, membantu sejauh mana kami diperlukan. Dan itu bagi kami kan memang pintu UTM ini dibuka untuk semuanya lah, termasuk para tokoh itu. Jadi bagian penyelesaian masalah, bagian membantu proses-proses transformasi yang ada di Madura
termasuk semuanya. Jadi kami itu sudah siap dengan itu. Terkait dengan pengembangan klaster Madura Garam misalnya dengan para sesepuh ya, termasuk pengurus Ikama dan sebagainya, itu kan bagian juga dari implementasi dari program-program inovasi UTM. Dan beliau-beliau itu kan ingin membantu sebenarnya. Kenapa kalau mereka mempunyai pendanaan yang lebih kan bisa juga menjadi bagian dari bersinergi ya, berkolaborasi kalau kolaborasi. Bahasanya Pak Rektor terpilih kan berkolaborasi. Kolaborasi, dan itu menjadi bagian yang penting juga ya. Kenapa tidak dari keluarga sendirilah untuk membantu pengembangan itu, karena tidak mungkin dengan anggaran yang dimiliki UTM itu ini bisa dilakukan tidak lanjut. Dan memang karena kita ini kan masih perguruan tinggi Satker, ada keterbatasan di hilirisasinya. Oh gitu. Nah, nanti kalau BLU ini sudah kita bisa fleksibel. Oh jadi pengelolaan anggaran. Jadi sekarang waktu kemarin Pak Haji Rawi yang sempat dibully oleh netizen gitu ya, cara ngomongnya dan cara menjelaskannya ke UTM waktu itu kayak gimana kan banyak netizen yang membuli waktu itu Pak Rektor. Dan itu masih dalam proses Pak Rektor. Apa sudah? Ya, saya kira kan memang karena juga terkait juga dengan kendala Satker ini Satker itu. Jadi memang dari dulu kan sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan ke Menteri Pertanian yang periode yang lalu waktu kesini melihat inovasi jagung itu, ya ada masalah memang di Satker karena ada pengelolaan yang terbatas di keuangan. Nah, nanti ke depannya kan sudah bisa. Jadi sudah bisa melakukan nanti struktur UTM kan ada perubahan juga misalkan MBLU nanti. Ya, oke. Nah, ini tugas berat Pak Rektor terpilih juga itu. Pak Rektor tadi sempat bilang Satker Madura PTN Satker, dan sebelumnya Pak Rektor sempat bilang klaster Madura. Ini kayaknya hanya UTM yang bicara klaster Madura ini. Belum loh, negara masih belum pakai klaster Madura ini. Yeah. Masih gerbang Kertosusilo. Ini apa memang ide dari UTM untuk klaster bagaimana ini? Jadi terkait dengan itu Pak Aliman, saya ini baik secara pribadi ya atau mungkin sebagai akademisi yang paling tidak setuju kalau hanya Madura itu hanya diambil Bangkalan untuk gerbang Kertosusilo. Kenapa tidak klaster Madura gitu, jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena membangun Madura itu membangun satu kawasan, itu konsep itu nggak bisa lepas. Dan itu menjadi bagian yaitu otomatis kan saya UTM ini kan juga pengembangan kesannya bukan klaster Bangkalan, klasternya klaster potensi Madura lah. Ini pemirsa, ini menarik, keceplosan barusan, tapi ini bisa dijelaskan secara akademis loh. Keceplosannya mungkin dalam pikirannya bahwa Madura itu adalah sesuatu yang harus terintegrasi. Iya. Meskipun hari ini masih belum diamini oleh negara, dalam konteks ini negara masih memakai pendekatan gerbang Kertosusilo, dan Madura ini tidak menjadi klaster Madura, tapi menjadi Bangkalan masuk gerbang Kertosusilo, dan ke timur tidak termasuk Pak Rektornya. Idenya Pak Rektor, pikirannya Pak Rektor barusan itu Madura jangan begitu. Satu, Pak Rektor ini tambahan lagi nih, kolaborasinya ini yang penting dan agar ini kalau ide barusan termasuk juga bagaimana cara kerjasama dengan Ikama terkait dengan segala dan yang lain-lain, ini kan bagian tak terpisah dari visi misinya Pak Rektor terpilih yang sempat bicara dengan saya bahwa akan melakukan kolaborasi dengan siapapun, bersedia dengan siapapun biar berkah. Dan UTM ini betul-betul unggul, tangguh dan mandiri. Gimana ini semua? Ini kan PR banyak dari Pak Rektor. Ya, silakan Pak Rektor. Kan begini Pak Liman, gerbang Kertosusilo itu kan strategi dari kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan ya. Nah tentu kampus punya strategi sendiri Pak Liman, ya. Nah mulai dari Pak Rektor yang sekarang sedang menjabat itu salah satu prioritas dalam memberikan kontribusi kepada Madura itu menjadikan potensi yang dimiliki Madura sebagai fokus risetnya, sebagai fokus penelitiannya. Karena memang mandatori dari negara kepada setiap perguruan tinggi itu harus berkontribusi di dalam menyelesaikan problem lokalnya masing-masing, Pak.
Dan itu disambut oleh UTM di bawah kepemimpinan Pak Rektor selama 2 periode. Energi yang dimiliki oleh UTM itu diarahkan, difokuskan kepada riset potensi Madura dalam rangka untuk berkontribusi di dalam mengakselerasi pembangunan Madura, Pak Liman. Syukur-syukur strategi ini itu bersinergi ya, berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah. Artinya tidak lagi memisahkan Bangkalan dari 3 kabupaten yang lain, tapi bagaimana Madura secara keseluruhan itu dijadikan suatu kawasan dalam satu kesatuan integral ya, strategi pengembangan. Jadi tidak lagi gerbang Kertosusilo, tapi misalnya Germa. Jadi Germa Kertosusilo. Jadi Gresik, Madura, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, kan begitu Pak. Yang penting Madura jangan dipisah-pisah gitu ya. Betul, ya. Jangan-jangan memang kelambanan. Kalau kita melihat Madura ini kan meskipun ada Suramadu dan semacamnya, kan banyak orang yang menyimpulkan bahwa Madura ini berjalan di tempat, Pak Rektor. Jangan-jangan dari paradigma ini, jangan-jangan juga ikut andil itu ya, bagaimana stagnatisasi pembangunan, jangan-jangan Pak Rektor. Ya, saya tidak mau berandai-andai. Oh gitu ya. Cuma yang jelas UTM di bawah kepemimpinan beliau itu kan sudah melakukan terobosan dengan mengarahkan seluruh energi yang dimiliki untuk konsen fokus melakukan riset potensi Madura dalam rangka membantu pemerintah ya mengakselerasi pembangunan di Madura, Pak Liman. Nah, tinggal bagaimana hasil riset yang sudah dilakukan oleh UTM ini selama kurang lebih 2 periode ya. Nah, itu bagaimana disambut oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang bersifat integratif dalam memajukan Madura sebagai suatu kawasan tersendiri, Pak Liman. Itu secara geografis begitu. Tadi yang tentang masalah bagaimana bersinergi dengan tokoh-tokoh yang ikut andil mendorong UTM menjadi penegrian dan lain sebagainya, sampai detik ini tokoh-tokoh itu masih sering berhubungan dengan UTM. Bahkan tadi sempat saya tanyakan ke Pak Rektor, beberapa bulan yang lalu sempat datang ke sini untuk bagaimana mencoba untuk bersinergi terkait dengan urusan pengembangan garam. Itu masih dalam proses. Bisa nggak kira-kira Pak Rektor UTM yang tadi nanti untuk segera mengklikkan itu? Ya, itu menjadi PR, tantangan yang memang harus kita akselerasi untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan, Pak Liman ya. Makanya saya tentu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, para tokoh, pemerintah daerah, pondok pesantren, para ulama ya, dan semua pihak lainnya yang selama ini membangun komunikasi, membangun kolaborasi dengan UTM. Saya berharap ke depan ini harus terus dilanjutkan, harus terus dikembangkan, Pak Liman, karena kita sadar jangankan mengembangkan Madura, mengembangkan UTM saja tidak bisa kita sendirian. Ya, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak ya, semua stakeholder. Apalagi kita ingin membangun Madura, ingin membangun Indonesia, tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi, kita harus bergandengan tangan dengan semua stakeholder sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan catatan stakeholder itu mau juga kan, bukan justru hanya stakeholder yang di luar itu justru hanya sekedar memberikan harapan palsu, jangan sampai begitu, Pak. Ya, makanya itu tugas kita di dalam membangun komunikasi sehingga muncul kesadaran kolektif bahwa kita harus berkolaborasi, kita harus bersama-sama. Saya yakin meskipun palsu, harapan palsu, tapi kalau Pak Sape yang mendekati mau berkolaborasi, yang palsu bisa asli. Jadi pembahasan sebelumnya bahwa ada sinergi antara UTM dengan IKAMA, Ikatan Masyarakat Madura, yang waktu itu berapapun akan ditanggung kalau memang UTM membutuhkan dan itu betul-betul manfaat terhadap masyarakat. Kita tunggu, karena seperti yang barusan saya katakan, meskipun harapan palsu, tapi kalau Pak Sape nanti yang mengekselerasi, ngeklik, yang palsu pun bisa asli nanti. Artikan sendiri, nggak perlu saya artikan. Pak Rektor, ternyata masih banyak PR-nya Pak Rektor ya.
terkait meskipun secara konseptual sebetulnya Pak Rektor sudah menancapkan sendi-sendi untuk kelanjutan dari kelanjutan dari perjalanan UTM ke depan baik ke dalam atau yang keluar. Ini masih menjadi PR besar bagi rektor terpilih hari ini. Dan yang paling penting itu menurut Pak Rektor yang belum hari ini terrealisasi dari apa yang dicanangkan oleh selama periodenya Pak Rektor, apa yang menjadi prioritas Pak Rektor? Jadi begini ya, jadi saya mungkin sedikit mulas masalah. Kadang-kadang kan jangan berpikir. Saya ngopi dulu Pak Rektor ya. Monggo, silakan. Punya saya sudah tinggal sedikit. Lanjut Pak Rektor. Jadi jangan berpikir atau punya persepsi dengan fokus ke potensi lokal, itu berpikir lokalitas, tidak. Itu kan objek. Dan itu kaitan juga dengan kepentingan nasional dan global. Terbukti kan dari beberapa waktu yang lalu itu tema garam itu menarik di jurnal internasional. Malah salah satu dari dosen hasilnya UTM. Iya, dari salah satu dosen kami dapat best speaker di sini. Karena keunikan itu. Jadi di sini kan sebenarnya masalah cara kami membranding juga, di samping Mendalam Air juga membranding, kita ingin beda lah keunikan di situ dengan kampus lain. Gitu. Kan tidak mungkin, karena kita juga ada keterbatasan sumber daya yang tidak sama dengan kampus lain. Itu pun tadi yang sampaikan Pak Rektor terpilih itu kan kegiatan-kegiatan fokus ke potensi Madura itu, kalau dananya dari PNBP, dari kami. Gitu. Kalau dari kementerian ya kita mengikuti temanya. Gitu. Dan itu juga terkait dengan ya moga-moga ini dengan perubahan status nanti dari Satker menjadi BLU itu kan menjadi salah satu pintu masuk juga yang tadi disampaikan Pak Rektor terpilih, bahwa itu akan lebih mudah nanti, ya memang tidak gampang karena meyakinkan investor walaupun keluarga Madura sendiri kan juga harus dihitung. Ya harus kena penghitung, bahkan kalau urusan perhitungan nggak pakai kalkulator itu. Nah, prinsipnya begini Pak Liman, ya bagaimanapun juga namanya kerjasama harus saling menguntungkan semua. Ya. Tidak ada istilah kalau bekerja dalam konteks usaha itu kan tidak. Ya jadi investor juga harus untung. Nah, kampus juga harus dapat manfaat juga, dapat sesuatu yang bisa menjadikan sumber pendanaan. Kan ke depan ini kalau perguruan tinggi badan hukum ini kan penerimaan dana dari unsur dari faktor dari UKT ini kan tidak banyak nanti kan beban masyarakat itu. Ya. Harus dari kreativitas bagaimana kampus itu meng-create inovasi atau aset-aset itu bisa dimanfaatkan. Sehingga ini menjadi bagian-bagian yang nanti dijadikan sebagai sumber pendanaan. Karena kalau bicara BLU atau PTBH itu bicara masalah fleksibilitas pengelolaan keuangan. Yang kedua, peningkatan pelayanan harus lebih baik. Yang tentunya yang ketiga adalah kesejahteraan juga gitu loh. Sehingga ini kinerja, masalah kinerja sama kualitas sebenarnya, dan itu bagus. Oke. Ini menarik ini. Ini saya terbuka ini dari pernyataannya Pak Rektor terbuka. Ini masuk ke dalam strategi yang mau dipakai oleh rektor terpilih, kreatif gitu ya.